Sofian dengan nomor induk mahasiswa 858950158. Hari ini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD pada modul 6, yaitu tentang gelombang. Pada kegiatan praktiknya di sini saya akan melakukan 3 percobaan. Yang pertama, percobaan jenis-jenis gelombang. Kedua, percobaan sifat pemantulan gelombang. Dan ketiga, yaitu percobaan gelombang stasioner. Gelombang adalah suatu fenomena perambatan energi yang dapat dikelompokkan berdasarkan arah rambat dan medium perambatannya. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang dibedakan menjadi 3, yaitu gelombang longitudinal, gelombang transversal, dan gelombang stasioner. Sedangkan medium perambatannya, gelombang dibedakan menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Sedangkan sifat umum gelombang dapat dibedakan menjadi 5, yaitu dapat biaskan, dapat dipantulkan, dapat dilenturkan, dapat dipadukan, dan dapat dikutupkan. Adapun untuk percobaan yang pertama, yaitu tentang jenis-jenis gelombang, di sini saya akan melakukan percobaan dengan menggunakan alat dan bahan seperti selingki, kemudian kabel listrik, benang kasur, dan juga karet gelang. Percobaan yang pertama, mula-mula selingki direntangkan di atas lantai yang datar dan licin. Kemudian salah satu ujung pada selingki dipegang sendiri dan ujung yang lain dipegang oleh teman atau diikatkan pada benda yang kuat. Lalu, selingki diusik ujungnya dengan cara menggerakkan ujung selingki dengan cepat ke kanan dan ke kiri, sehingga terjadi rambatan pada selingki yang membentuk gelombang. Gelombang adalah gerakan merambat pada suatu benda yang diberi energi. Untuk melihat hasil percobaannya, dapat dilihat pada praktik tersebut. Dilakukan beberapa kali sampai dapat diamati dan dilihat arah usikan dan rambat yang terjadi pada gelombangnya. Ternyata dapat dilihat arah usikan tegak lurus dengan arah rambatannya. Pada fenomena yang terjadi disebut dengan gelombang transversal, yakni gelombang yang arah getarannya tegak lurus pada arah rambatan gelombangnya. Pada percobaan kedua yang diberi karet gelang di tengah-tengah selingki, lalu pada ujung selingki yang dipegang diusik secara berulang-ulang. Ternyata karet gelang tersebut ikut berpindah bersama gelombang. Dan karet gelang berpindah. Hal itu terjadi karena adanya energi yang merambat melalui selingki. Percobaan ketiga, percobaan kali ini diganti menggunakan kabel listrik. Langkahnya sama, yaitu diberi usikan di ujung kabel, sedangkan pada ujung kabel yang lain diikatkan pada tiang atau dipegang oleh teman. Ternyata hasilnya yang dapat dilihat adalah berbeda dengan selingki, di mana perbedaan yang terjadi adalah pada kabel listrik tidak muncul gelombang. Pada saat diberi karet gelang di bagian tengah kabel, hasilnya menunjukkan bahwa karet gelang tidak dapat berubah atau berpindah posisi. Hal ini terjadi karena tidak ada energi yang terjadi pada kabel listrik tersebut. Ternyata hasilnya yang dapat dilihat adalah berbeda dengan selingki, di mana perbedaan yang terjadi adalah pada kabel listrik tidak muncul gelombang. Percobaan selanjutnya, ambil selingki, rentangkan di atas lantai yang licin, ikat salah satu ujung pada tiang yang cukup kokoh atau dipegang dengan Anda. Ujung yang lain Anda pegang sendiri, kemudian
Usiklah ujung selingki yang Anda pegang berulang-ulang dengan cara menggerakkan ujung selingki dengan cepat ke belakang lain ke depan seperti pada praktik berikut. Ternyata arah usikan searah dengan arah rambatannya, maka gelombang ini disebut dengan gelombang longitudinal. Apa perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal? Perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal adalah pada arah rambatannya, yaitu gelombang transversal tegak lurus sedangkan longitudinal searah rambatannya. Untuk percobaan yang kedua, kita akan melakukan percobaan sifat pemantulan gelombang. Adapun tujuannya yaitu untuk mengamati sifat pemantulan gelombang. Alat dan bahan yang kita gunakan kali ini yaitu berupa air dalam bejana, 1 buah selingki, benang kasur, dan juga kerikil. Percobaan yang pertama, lakukan percobaan tersebut di dalam bak air atau bejana yang berisi air. Jatuhkan kerikil di atas permukaan air yang ada di dalam bak, kemudian amati gelombang yang terjadi di permukaan air. Bagaimana bentuk gelombangnya? Kemudian, rentangkan selingki sejauh 1,5 meter. Ikatkan salah satu ujungnya pada tiang yang kokoh atau dipegang oleh teman Anda. Ujung yang satu ini harus tetap pada tempat yang tidak bergeser atau disebut ujung terikat. Ujung selingki lainnya dapat dipegang sendiri, getarkan 1 kali hingga membentuk setengah panjang gelombang. Amati perambatan setengah gelombang atau denyut sampai gelombang tersebut hilang. Jika pola perambatan gelombang tersebut belum teramati dengan jelas, getarkan lagi ujung selingki. Dapatkah gelombang dipantulkan? Bagaimanakah fase gelombang pantul dibandingkan dengan fase gelombang asalnya? Percobaan kedua, ujung selingki yang terikat atau yang dipegang oleh teman Anda sekarang, ikat dengan benang yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Ikatkan ujung benang yang jauhnya 1,5 meter dari ujung selingki ke tiang yang kokoh atau dipegang. Ujung selingki ini sekarang dapat bergerak bebas, oleh karena itu kita sebut selingki ujung bebas. Getarkan ujung selingki yang Anda pegang 1 kali sehingga membentuk setengah panjang gelombang seperti percobaan kedua. Amati perambatan setengah panjang gelombang ini. Dengan ujung bebas ini, bagaimanakah fase gelombang pantul dibandingkan dengan gelombang asalnya? Kesimpulannya, pada saat kerikil jatuhkan di atas air yang berada di dalam bak, gelombang yang dihasilkan mirip gelombang transversal, di mana arah gelombangnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Dan pada bagian pinggir atau sisi bak yang dikenai gelombang, gelombang memantulkan kembali. Pada selingki yang salah satu ujungnya diikat kuat pada tiang dan digetarkan ujung lainnya dengan tangan sampai membentuk setengah gelombang, ternyata gelombang dapat dipantulkan dan fase gelombang berlawanan arah dengan gelombang asalnya. Sementara pada selingki yang salah satunya diikat dengan longgar atau tali panjang 1,5 meter, selingki dapat bergerak bebas. Ternyata fase gelombang pantul dan gelombang asalnya adalah sama kembali dengan gelombang yang terjadi di air saat dipantulkan. Jadi, ujung selingki yang terikat kuat, gelombang datang dan gelombang pantulnya, fase gelombang berlawanan arah. Pada percobaan yang terakhir yaitu percobaan gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah perpaduan dua gelombang yang mempunyai frekuensi, cepat rambat, dan amplitudo yang sama besar, tetapi merambat pada arah yang berlawanan.
Besar amplitudo gelombang stasioner akan berubah-ubah di antara nilai maksimal dan nilai minimalnya. Titik yang amplitudonya maksimum disebut dengan perut dan titik dengan gelombang minimum disebut dengan simpul. Adapun tujuannya yaitu untuk mengamati gelombang stasioner, menjelaskan pengertian gelombang stasioner, menjelaskan hal-hal yang menimbulkan gelombang stasioner, dan menjelaskan pengaruh tegangan terhadap panjang gelombang. Untuk percobaan pada gelombang stasioner, mula-mula kita rangkai alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu terdiri dari catu daya, pewaktu ketik, benang kasur, katrol, dan beban timbangan serta penggaris. Rangkailah dari alat tersebut menjadi rangkaian percobaan Mildi, dan kemudian kita lakukan pengukuran dari beberapa beban timbangan, dan yang terdiri dari satu yaitu timbangan dengan beban 10 gram, kemudian yang kedua yaitu beban timbangan berat 30 gram, dan yang ketiga adalah beban timbangan dengan berat 50 gram. Di sini kita akan mulai yang pertama terlebih dahulu, yaitu pada beban timbangan 10 gram. Kemudian kita hidupkan catu daya dan kita lihat bagaimana reaksi pada benang kasur, apakah membentuk gelombang stasioner, dan dari gelombang tersebut mari kita amati panjang dari gelombang yang terbentuk. Dapat diamati dari beban 10 gram terbentuklah gelombang stasioner sebanyak 4 perut dan terdiri dari 3 simpul. Perut pertama, perut kedua, perut ketiga, dan perut keempat. Kemudian simpul pertama, simpul kedua, dan simpul ketiga. Lalu kita ukur panjang dari gelombang dari titik simpul ke titik simpul lainnya. Selanjutnya kita matikan catu daya dan kemudian kita lakukan percobaan yang kedua, yaitu dengan berat timbangan 30 gram. Pada percobaan berikutnya yaitu dengan beban 30 gram dan kita hidupkan kembali catu daya dengan tegangan 12 volt. Dapat diamati dengan beban timbangan 30 gram terdapat gelombang atau perut dari gelombang stasioner, yaitu berbentuk 3 gelombang, yaitu titik 1, titik 2, dan titik 3. Kemudian pada simpul yang terbentuk ada 2, yaitu simpul 1 dan simpul 2. Selanjutnya kita ukur berapakah panjang yang kita dapat. Kemudian kita matikan catu daya. Dan selanjutnya kita lakukan percobaan yang ketiga atau yang terakhir ini dengan beban 50 gram. Berikutnya kita akan lakukan pengukuran pada beban timbangan 50 gram dengan tegangan 12 volt dan bagaimana gelombang stasioner yang terjadi atau terbentuk. Mari kita amati bersama. Dapat terlihat jelas bahwa dengan berat 50 gram gelombang stasioner terbentuk dan juga terdiri dari 2 perut dan 1 titik simpul. Kemudian kita ukur dari panjang pada gelombang tersebut. Demikian untuk percobaan yang ke
3 pada beban 50 gram. Dan selanjutnya kita akan melakukan kesimpulan pada hasil pengukuran ini. Kesimpulannya, berdasarkan data percobaan gelombang stasioner dengan variasi beban, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh beban terhadap jumlah perut dan simpul, di mana semakin besar beban yang diberikan, jumlah perut dan simpul yang terbentuk pada gelombang stasioner semakin sedikit. Hubungan tegangan dan panjang, yakni beban yang berbeda akan mempengaruhi tegangan pada tali atau tegangan yang lebih besar, cenderung menghasilkan panjang gelombang yang lebih besar, sehingga perut dan simpul yang terbentuk menjadi lebih sedikit dalam panjang tali yang sama.